Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dalam pidato kenegaraan di sidang DPR MPR 16 Agustus, Presiden Joko Widodo menyinggung peran Indonesia yang tengah bertengger di puncak kepemimpinan global. Tahun ini, Indonesia dipercaya untuk memegang presidensi G20. Rangkaian acara penunjang G20 telah dilaksanakan menjelang pertemuan puncak G20 di Bali pada November 2022. Di samping itu, tahun depan Indonesia juga akan menjadi ketua ASEAN. Menurut Presiden, peran Indonesia yang semakin diperhitungkan di mata dunia harus dijadikan momentum untuk meningkatkan kerjasama serta daya tawar Indonesia terhadap dunia. Dan tahun ini kita menjadi Presiden G20, organisasi 20 negara ekonomi terbesar di dunia. Dan tahun depan kita juga menjadi ketua negara-negara ASEAN. Artinya, kita berada di puncak kepemimpinan global dan memperoleh kesempatan besar untuk membangun kerjasama internasional. Sementara itu, Kementerian Kominfo akan memanfaatkan momentum presidensi Indonesia di G20 untuk membawa sejumlah isu penting, di antaranya inklusi digital, transformasi digital, dan regulasi tata kelola digital. Berbagai isu penting itu dibahas lewat penyelenggaraan Digital Economy Working Group atau DEWG-G20. DEWG-G20 akan menjadi sarana diskusi untuk mewujudkan kerjasama global mengenai tata kelola digital yang lebih baik, terutama menyangkut perlindungan dan keamanan data internasional. Karena itu, tema utama yang diangkat dalam penyelenggaraan DEWG-G20 kali ini adalah Data Free Flow with Trust dan pentingnya cross-border data flow. Rumusan mengenai tata kelola digital tersebut akan disepakati pada pertemuan puncak para Menteri Informasi dan Digital negara-negara G20 pada 1 September 2022 di Bali. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, telah bergabung dari luar studio Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong. Selamat malam, Bang Usman. Selamat malam, Fitri. Baik, Bang Usman, tepat di usia 77 tahun Indonesia mendapatkan momentum berharga yaitu menjadi presidensi G20. Nah, apa makna paling penting dan berkaitan dari dua momentum ini, Bang Usman? Ya, kalau kita lihat tema G20, ketika Indonesia menjadi tuan rumah atau presidensinya adalah Recover Together, Recover Stronger. Nah, sementara tema 77 tahun kemerdekaan Indonesia, pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Ini kita punya tema yang kurang lebih sama. Ya, translasi atau terjemahan dari Recover Together, Recover Stronger, ya kurang lebih pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ini adalah momentum bagi Indonesia ya untuk memimpin pemulihan dunia pasca COVID-19. Bahkan juga ada peristiwa mutakhir ya, serangan ataupun perang Rusia-Ukraina. Ini juga momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinannya di kancah global. Ini dibuktikan dengan kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina maupun ke Rusia. Ini punya makna yang simbolis tentang kepemimpinan Indonesia, tetapi juga punya makna yang konkret ya, karena pasca kunjungan itu kemudian arus pangan ya, ini sudah mulai dibuka kembali sehingga kita bisa mengurangi krisis pangan yang terjadi di dunia. Saya kira itu maknanya. Jadi maknanya adalah kurang lebih bahwa ya Indonesia ini dari sisi ekonomi maupun dari sisi kesehatan ini mulai pulih, dan kemudian berdasarkan atau bermodalkan pemulihan
dari sisi kesehatan maupun pemulihan dari sisi ekonomi, kita bisa bersama-sama dengan negara-negara lain di dunia, khususnya negara G20 ya, untuk memimpin atau untuk bersama-sama memulihkan dunia pasca pandemi COVID maupun situasi geopolitik yang tidak menentu sekarang ini, begitu, Fitri. Oke. Bang Usman, mengenai pemulihan proses economic recovery pasca COVID-19 ini menjadi salah satu tema yang dibahas dalam DEWG G20 baik di Yogyakarta ataupun di Labuan Bajo baru-baru ini. Nah, sejauh mana peran ekonomi digital membantu pemulihan ekonomi di negara-negara G20 termasuk di Indonesia? Iya, saya kira ketika pandemi COVID-19 kita sama-sama tahu ya, pergerakan fisik manusia dibatasi, transaksi ekonomi secara fisik juga dibatasi, maka teknologi digital menjadi exit strategi atau jalan keluarnya. Nah, karena itu kita sungguh-sungguh ya, Kominfo mengadres penggunaan teknologi digital ya untuk memulihkan ekonomi dunia. Ya, dalam DEWG atau DEWG G20 kita menyampaikan ya, mengajukan 3 tema. Tema pertama adalah pemulihan ekonomi pasca COVID ya, economic recovery post COVID begitu ya, post COVID economic recovery. Dan yang kedua adalah literasi digital serta keterampilan digital. Yang ketiga adalah pertukaran data atau tata kelola data. Nah, jadi dari 3 tema itu ya tampak sekali betapa teknologi digital atau dunia digital ini menjadi jalan keluar, exit strategi untuk memulihkan ekonomi dunia begitu ya. Jadi ini sesuatu yang memang berkembang ya, menjadi tren di dunia terkait dengan ekonomi digital begitu. Jadi semua transaksi ekonomi mulai beralih ke digital. Baik, Bang Usman dan juga pemirsa, di segmen selanjutnya kita akan bahas lebih mendalam mengenai digital literasi. Tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Didukung oleh Kita lanjutkan kembali perbincangan pemirsa. Bang Usman, DEWG G20 juga membahas mengenai digital literasi sebagai aspek penunjang masifnya pembangunan infrastruktur digital. Lalu sejauh mana kondisi SDM digital di Indonesia saat ini dan apa langkah yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo untuk meningkatkan daya saing SDM digital kita? Iya, betul sekali. Jadi untuk mengimbangi deploy atau penyebaran infrastruktur digital, kita juga harus memperkuat kualitas sumber daya manusia. Dalam hal ini kita harus membangun talenta-talenta digital Indonesia, dan kita memang masih kekurangan talenta digital. Ya, karena itu Kominfo melakukan berbagai langkah berupa edukasi, berupa program-program untuk meningkatkan talenta digital Indonesia begitu. Dan ke depan sudah diprediksikan oleh banyak lembaga internasional bahwa akan ada shifting, ya, ada peralihan pekerjaan dari pekerjaan-pekerjaan non digital kepada pekerjaan-pekerjaan digital. Nah, karena itu Kominfo punya beberapa program. Yang pertama adalah Gerakan Nasional Literasi Digital. Ini adalah edukasi atau pendidikan digital level dasar. Ya, kemudian di level advance kita punya program Digital Talent Scholarship. Ini diperuntukkan buat siapa saja warga negara Indonesia. Kemudian ada lagi yang namanya Digital Leadership Academy. Kalau ini dikhususkan untuk ASN ya, atau PNS. Nah, kita tentu saja bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya dalam membangun talenta-talenta digital, serta juga dengan sejumlah universitas top dunia seperti Oxford, Tsinghua ya, dan beberapa universitas lain ya. Ini semua adalah untuk memenuhi kebutuhan talenta digital yang semakin
meningkat dan kita kekurangan talenta digital karena kalau kita lihat perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki program katakanlah teknologi komputer begitu ya atau teknik informatika ini masih sangat minim begitu. Baik. Bang Usman, pada 1 September 2022 di Bali nanti akan ada pertemuan Digital ICT Minister Meeting. Nah, apa saja isu krusial yang akan dibawa oleh Kementerian Kominfo dalam pertemuan ini? Iya, jadi tadi seperti saya sampaikan ada 3 tema dalam DEWG. Yang pertama adalah pemulihan pasca COVID, kemudian juga tadi yang baru saja kita diskusikan literasi digital dan digital skill atau keterampilan digital, dan yang ketiga adalah tata kelola data ya, cross border data flow dan cross data flow with trust ya. Nah ini untuk dua tema semua negara ya anggota G20 ini sepakat ya dengan pemulihan ekonomi post Covid dan literasi digital serta keterampilan digital ya. Tetapi dalam konteks tata kelola data ini memang masih terjadi diskusi dan saya kira nanti di tanggal 1 Desember ini diskusi tentang tema ketiga ini yang akan hangat ya. Kita berharap akan tercapai komunike ya. Indonesia ini mengajukan empat ciri ataupun karakter dalam tata kelola data antar negara ya atau cross border data flow ini. Yang pertama adalah lawfulness ya. Jadi tata kelola data ini harus berdasarkan law ya, hukum ya. Jadi ada trust saja tidak cukup ya, harus ada katakanlah protokol ya, kesepakatan yang sifatnya protokol antara satu negara dengan negara lain begitu. Jadi bukan cuma trust, karena ukuran trust ini sangat kualitatif begitu ya. Kalau tidak ada dasar aturan atau hukum, ini bisa menjadi dispute ya atau menjadi perbedaan perdebatan antar negara. Yang kedua adalah fairness ya, jadi ada keadilan ya, ada keadilan dalam tata kelola data. Yang ketiga transparansi, ada keterbukaan ya, keterbukaan data di antara negara-negara. Kemudian yang terakhir yang kita sebut reciprocal atau reciprocity ya. Reciprocity artinya ada timbal balik ya, jangan sampai ada satu negara yang mau mendapatkan data dari negara lain tetapi ketika diminta datanya ya oleh negara lain dia tidak transparan. Ini tidak boleh. Nah, di isu ketiga ini akan hangat ya, kita berharap nanti bisa selesai ya, menghasilkan komunike di pertemuan tingkat menteri-menteri ICT ya atau menteri-menteri Kominfo ya, Kominfo. Nah, kalau tidak juga ya mungkin nanti akan dibawa ke tingkat leader ya di Leader Summit di Bali 15 dan 16 November. Tetapi kita berharap nanti selesai atau menghasilkan komunike di pertemuan DEWG tingkat menteri. Oke, baik Bang Usman, kita akan membedah lebih mendalam mengenai pembentukan sebuah regulasi yang sifatnya cross border ini tentunya tidak mudah. Nah, ini strateginya seperti apa? Kita akan lanjutkan kembali perbincangan usai jeda. Didukung oleh Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Bang Usman, pembentukan sebuah regulasi yang sifatnya ekstrateritorial atau cross border tentunya tidak mudah. Nah, sejauh mana respon dari para pemimpin negara G20 untuk memberikan akses lalu lintas data masuk maupun keluar dari negara-negara mitra? Iya, ini yang terus jadi bahan diskusi kita ya, karena setiap negara punya kepentingan atas data begitu. Ya, contoh yang terjadi baru-baru ini di Indonesia ketika Menteri Kominfo mengeluarkan aturan ya, Permen tahun 2020 tentang kewajiban PSE ya, penyelenggara sistem elektronik lingkup privat untuk melakukan pendaftaran ya,
ini memunculkan apa ya, katakanlah saya tidak tahu namanya apa ya, tetapi beberapa platform global ini tidak melakukan pendaftaran sampai sesuai jadwal begitu, sehingga kami perpanjang, tetapi akhirnya mereka semua mendaftar begitu. Ini salah satu contoh saja ya, tidak mudah memang betul ya untuk membuat regulasi yang terkait dengan arus data lintas negara ya, tetapi Indonesia berpendapat ini harus diwujudkan ya, artinya ada protokol ya, ada aturan. Ini demi apa? Demi kedaulatan data ya, demi kedaulatan data, demi kedaulatan digital Indonesia begitu. Artinya menurut Bang Usman, seberapa urgent regulasi ini harus segera dibentuk ataupun disepakati? Ya, saya kira urgent ya, karena memang data adalah sumber ekonomi, data is gold sekarang begitu, data is oil ya. Jadi minyak itu sekarang bukan lagi minyak bumi ya, tetapi ya data. Ya, data is the king ya, data adalah raja sekarang, data adalah emas begitu. Nah, karena potensi data untuk menghasilkan ekonomi ya, ini sangat tinggi begitu, sangat tinggi. Contoh saja misalnya Indonesia ya, Indonesia ini kalau diproyeksikan ya untuk ekonomi digital. Nah, ekonomi digital pasti kan terkait dengan data begitu ya. Ini potensinya pada tahun 2021 70 miliar dolar ya, berdasarkan gross merchandise value, dan akan meningkat pada 2025 menjadi 146 miliar dolar Amerika Serikat begitu. Kemudian data ini juga terkait dengan konsumen ya, konsumen. Terjadi peningkatan konsumen digital Indonesia meningkat 21 juta orang ini selama pandemi hingga tahun 2022. 72% ini adalah konsumen digital baru yang berasal dari daerah-daerah non metropolitan. Nah, ini artinya apa? Indonesia ini kan pasar yang besar ya untuk data, untuk ekonomi digital. Karena itu harus kita jaga. Nomor satu kita jaga, yang pertama adalah ya tadi kedaulatan data, kedaulatan digital harus kita jaga. Yang kedua, kita jangan hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga kita harus menjadi produsen teknologi, dan itu sudah kita buktikan. Ya misalnya banyak startup kita yang sudah masuk Dekakorn, Unicorn begitu. Bahkan ada perusahaan kita yang perusahaan dalam negeri ya, anak-anak negeri ini yang sudah bisa membuat metaverse misalnya, seperti Wear ya, Cakap dan beberapa perusahaan lainnya. Nah, ini saya kira harus betul-betul kita jaga ya, kita jaga agar kita bisa mengambil manfaat sepenuh-penuhnya ya dari keberadaan data ataupun dunia digital di Indonesia. Baik, kita harapkan seperti itu. Terima kasih Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Bang Usman Kansong, telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini.